Gue pernah kenal sama orang, sebut aja namanya Reza. Di Instagram, hidupnya kayak mimpi. Setiap minggu ada aja yang diposting. Nongkrong di kafe mahal, staycation di hotel bintang 5, unboxing gadget baru, sampai story naik mobil sport. Orang-orang yang ngikutin dia pasti mikir, wah enak banget ya hidup Reza. Masih muda, udah sukses, udah punya segalanya. Tapi lo tahu apa yang bikin gue kaget? Waktu kita ngobrol lebih dekat, Reza cerita, sebagian besar itu semua cuma buat konten. Mobil, sewa harian, hotel, dapat diskon karena barter, gadget, nyicil. Bahkan ada yang pinjam duluan baru dibayar kemudian. Gua diem, bukan karena ngejudge, tapi lebih ke, kok bisa ya? Gua nanya, kenapa lo ngelakuin semua itu? Jawabannya simple tapi dalam. Karena gue gak mau kelihatan gagal, gue gak mau kalah dari teman-teman gue. Dan kalimat itu ngena banget buat gue. Karena ternyata fenomena kayak Reza ini gak cuma 1-2 orang. Di sekitar kita, mungkin lebih banyak dari yang kita sadari. Lo pernah ngerasa kayak gini juga gak? Scroll Instagram atau TikTok, terus ngerasa minder. Semua orang kelihatan keren. Ada yang baru balik dari Eropa, ada yang baru beli mobil, ada yang upload video makeover rumah. Rasanya, hidup kita jadi biasa banget. Nggak ada apa-apanya. Padahal, bisa jadi, sebagian besar dari yang lo lihat itu cuma potongan kecil. Bagian hidup yang dipoles, diseleksi, dikemas biar kelihatan sempurna. Di belakang layar, bisa jadi ceritanya beda jauh. Yang lebih menarik, ternyata hal ini juga udah diteliti. Tahun 2023 kemarin, Bank Indonesia ngerilis survei. Sekitar 42% anak muda di Indonesia ngaku pernah beli barang mahal cuma buat konten di media sosial. Bukan karena butuh, tapi karena pengen kelihatan sukses. Gila ya, kita hidup di zaman dimana terlihat kaya jadi lebih penting daripada beneran punya kestabilan finansial. Dan jangan salah, ini bukan cuma masalah gaya hidup. Banyak yang akhirnya nekat ngutang demi bisa flexing. Ada yang pakai kartu kredit buat beli barang branded, ada yang minjem buat traveling, ada yang rela potong budget kebutuhan pokok, asal bisa posting lifestyle yang keren. Akhirnya, kita masuk ke lingkaran setan. Pengen terlihat sukses, konsumsi berlebihan, kondisi keuangan berantakan, makin stres, makin pengen validasi. Balik lagi ke awal. Dan yang bikin ini makin rumit, algoritma media sosial itu pinter banget. Semakin sering lo lihat konten-konten kayak gitu, semakin sering juga lo direkomendasikan hal yang serupa. Lo jadi merasa semua orang lebih kaya, lebih sukses, lebih keren dari lo. Padahal sebenarnya lo cuma kena bias algoritma. Salah satu kasus yang sempat viral tahun lalu adalah dari China. Seorang influencer perempuan, masih muda, cantik, followersnya ratusan ribu. Tiap hari kontennya tentang gaya hidup mewah, jalan-jalan, fashion mahal, apartemen fancy. Ternyata semua itu hasil pinjaman dan utang. Bahkan keluarganya ikut ketarik karena dia nggak bisa bayar cicilan. Ketika kasusnya terungkap, followersnya langsung turun drastis dan brand-brand yang tadinya kerjasama langsung cabut semua. Dan lo tahu nggak? Itu bukan kejadian langka. Di Indonesia juga udah mulai banyak kejadian serupa, cuma bedanya belum semua ketahuan. Ada selebgram yang ternyata punya utang ratusan juta, ada artis yang gaya hidupnya ternyata nggak sesuai sama penghasilannya, tapi di depan kamera tetap kelihatan, wah, sebenarnya kalau dipikir-pikir, semua ini tuh balik lagi ke satu hal, pengakuan. Kita hidup di era di mana pengakuan dari orang lain jadi mata uang. Likes, komen, followers, semuanya kayak jadi ukuran nilai diri, dan itu bikin banyak orang ngerasa harus tampil keren terus, harus selalu update, harus selalu punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi masalahnya, kita jadi lupa kalau kebahagiaan itu bukan tentang impresi, tapi tentang kenyamanan, tentang nggak harus pura-pura, tentang bisa tidur nyenyak karena nggak dikejar cicilan barang yang bahkan nggak kita butuhin. Yang lebih sedih lagi, budaya flexing ini kadang bikin standar hidup kita jadi kacau.
Kita jadi nganggap sesuatu yang mahal itu normal, padahal buat sebagian besar orang itu bisa jadi luar biasa mahal. Kita jadi ngerasa harus punya iPhone terbaru, harus liburan tiap tahun, harus punya mobil, harus tinggal di apartemen biar dianggap sukses. Padahal sukses itu nggak punya definisi tunggal, nggak harus kelihatan mewah, nggak harus terlihat seperti di Instagram. Gua nggak bilang punya barang mahal itu salah, ya sama sekali nggak. Kalau emang lo punya uangnya, lo kerja keras, dan lo beli buat kepuasan diri lo sendiri, ya silakan aja. Tapi yang salah adalah ketika lo maksa diri lo buat kelihatan sukses, padahal kondisi lo belum memungkinkan. Ketika lo ngerasa harga diri lo tergantung dari seberapa keren feed lo di Instagram. Gue tahu ngomongin ini gampang, tapi buat nahan diri dari pengaruh sosmed itu susah banget. Gue sendiri juga masih belajar. Kadang gue juga tergoda, lihat temen posting jalan-jalan, terus langsung mikir, duh, gue ngapain aja sih selama ini? Kayaknya hidup gue gini-gini aja. Tapi gue selalu ingatkan diri sendiri, yang penting bukan gimana lo kelihatan, tapi gimana lo hidup. Sukses itu bukan buat dipamerin, tapi buat dirasain. Dan kalau memang beneran sukses, biasanya nggak perlu terlalu banyak diumbar. Karena lo udah cukup puas sama diri lo sendiri. Jadi, kalau lo ngerasa capek ngejar validasi, capek ngikutin standar hidup orang lain, mungkin ini saatnya lo berhenti sejenak. Tinjau lagi, lo beli sesuatu karena lo butuh atau karena pengen kelihatan pantas. Lo nongkrong di tempat mahal itu karena lo suka atau karena pengen nunjukin sesuatu ke followers lo. Dan kalau lo ngerasa selama ini lo udah terlalu sering terjebak di pusaran flexing, nggak apa-apa. Kita semua pernah ada di situ. Yang penting, sekarang lo sadar dan lo bisa pelan-pelan balik ke jalur yang lebih sehat. Akhirnya, gue cuma pengen bilang ini. Flexing di sosmed itu kayak kaca spion bengkok. Bisa bikin lo ngelihat sesuatu yang seolah keren, tapi sebenarnya menipu. Jangan habiskan hidup lo buat ngejar impresi dari orang-orang yang bahkan nggak kenal lo secara pribadi. Lebih baik lo hidup biasa aja, tapi tenang, daripada kelihatan luar biasa, tapi di dalam lo penuh tekanan. Karena pada akhirnya, yang ngejalanin hidup itu bukan followers lo, tapi lo sendiri. Jadi, yuk mulai berani untuk hidup apa adanya. Bukan berarti lo gak boleh punya impian tinggi, tapi jalani prosesnya pelan-pelan dengan cara lo sendiri, tanpa perlu pura-pura. Dan kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa buat subscribe. Karena di channel ini, kita bakal sering ngobrolin hal-hal kayak gini dan yang paling penting, relevan buat hidup kita hari ini.